Ibu Rini ini memang benar-benar seorang wanita pemberani yang beliau ini tinggal di rumah di tengah kuburan. Iya. Ini jadi kan siang malam juga tidur di sini, Bu. Iya, Mas. Nggak takut, Bu? Nggak takut. Waktu hujan gitu, Mas, puweteng gitu. Ada orang laki-laki lewat. Tapi kadang-kadang ya, amping pintu gini, genderuwo itu. Ini kayak seperti monyet loh, Mas. Megang saya gini, tapi ya saya kono ngaleo, nggak kono aja ganggu aku. Baik kono, les wajah gini, Mas. Saya tidur, mau nyium saya. Genderuwo itu? Iya. Jadi sering digoda atau dirayu genderuwo jenengan. Tapi nggak punya rasa takut gitu jenengan, Bu ya? Enggak, biasa seperti saudara. Jadi mereka yang sering menggoda dan mengganggu jenengan, Iya. itu sudah jenengan anggap saudara untuk Iya. Ibu Rini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Desa Tenggulungan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan saat ini saya akan mencoba mereview satu lokasi yang dihuni, ya ada rumah di tengah pemakaman ya. Di depan sana terlihat satu rumah yang benar-benar berada di tengah makam yang dihuni seorang perempuan, ya parubaya. Beliau informasinya sudah tinggal di makam ini sudah puluhan tahun. Jadi seorang diri menghuni satu gubuk di tengah makam. Jadi ini sangat unik sekali untuk kita datangi dan kita review apa sebab beliau kok sampai senekat ini seorang diri, apalagi seorang wanita tinggal di tengah makam. Dan coba kita sepil ya semuanya. Jadi di area makam ini ternyata banyak sekali batu nisan kuno. Nah tuh ya, banyak sekali ya batu nisan kuno dan juga makam baru. Mungkin juga ada sejarahnya ya, karena area Gresik sini terkenal dengan daerah wali ya. Mungkinkah ini juga pengikut dari wali atau apa. Nah, kiri kanan banyak sekali batu nisan kuno. Di makam ini juga campur ada makam Islam, juga ada makam Kristen ya, terlihat di sana itu. Nah, di sana terlihat sudah wanita tersebut atau ibunya sedang menyapu atau membersihkan halaman rumahnya. Kita akan sowan. Kita akan gali keunikan beliau. Jadi sangat hening sekali di area sini. Di siang hari ya, apalagi kalau misalnya nanti malam hari. Ibunya sedang menyapu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ngapunten, nggih. Lagi nyapu, Bu. Ngapunten, nggih. Susah nyari rumah jenengan, Bu, sampai berusuk-berusuk ya tadi. Nggih. Ibu, namanya sinten, Bu? Bu Rini. Bu, boleh nggak kita numpang, ada kopi nggak, Bu? Ada? Oke, kita akan minta dibuatkan kopi ya, walaupun bukan warung kan, Bu? Nah, kita minta kopi haus saya, Bu. Monggo, Bu, kita di mana enaknya nih ngobrolnya? Oke, nggih. Jadi yang punya rumah tak suruh-suruh ini tuh bikin kopi. Gak apa-apa, Ibu, nggih, ngapunten nggih. Iki Mas kopi ini. Oke, Bu, amit matur suwun ngrepoti nggih, sembah nuwun. Ibu siapa tadi namanya? Ini Ibu Rini. Ibu Rini memang benar-benar tinggal di rumah dalam kuburan ini. iya. Sudah berapa lama, Bu Rini? Sudah mulai 95, Mas. Berarti sekitar 31 tahun ya? Iya. 30 tahun lah. Sekitar segitu. 30 tahun. Sendiri, Bu? Sendiri dulu sama Mbah Kunge. Mbah Kunge sudah meninggal. Sendirian, Mas, sekarang. Mbah Kung itu suami jenengan. Ya. Beliau sudah almarhum. Sudah almarhum 2016. 2016, Bu. Bu Rini tidak punya anak? Punya anak 3, sudah meninggal semua. Oh, jadi anaknya sudah tiada semua, sudah meninggal semua. Asli orang Gresik sini kah?
Asli Gresik, Tuban dulu. Oh Tuban, kelahiran Tuban. Tuban, Tubannya mana Bu? Tuban Banjar. Kecamatan Banjar. Sekarang sudah jadi orang Gresik. Oh sekarang pindah di sini ya, menetap di sini sudah selama 31 tahun tadi. Nggih. Jadi Bu Rini ini memang benar-benar seorang wanita pemberani yang beliau ini tinggal di rumah di tengah kuburan. Iya, Ini jadi kan siang malam juga tidur di sini Bu. iya Mas, tidur di sini. Nggak takut Bu? Nggak takut, Sudah biasa ya. biasa. Kalau dulu ada Mbah Kakung. Ya dulu ada Mbah Kakung meninggal sendirian Mas. Nah, aktivitas sehari-hari jenengan ini apa Bu? Bekerja mencari apa untuk kehidupan sehari-hari gitu? Untuk Ya makan? cari segala Mas, ada daun kates itu ya saya direbus dijual. Oh, rambanan ya Pak. Oh, kulup-kulupan ngaten nggih. Nggih. Jadi mencari sayur Sayur-sayur Di- titipno bakul-bakul Mas. ngoten. Kehidupan sehari-hari itu mencari kulup nggih. Iya. Daun kates, daun Iya. singkong apa kangkung gitu nggih. 31 tahun loh tinggal di sini, ya kan? Makan sendiri Mas. Makan sendiri, tidak punya anak. Tapi kalau keluarga di Tuban ada ya Bu ya? Ada Mas. Banyak saudaranya di Tuban. Ya banyak tapi ya jauh Mas. Jenengan juga jarang pulang ke Tuban Bu? Jarang Mas. Udah 10 tahun nggak pulang. 10 tahun terakhir sudah nggak pernah pulang ke Tuban. Ada rasa kangen ingin pulang? Iya saja nih. Tapi untuk pulang ke sana nggak ada ongkos itu? Biaya. Nggak ada biaya. Nggih. Saya lihat ayamnya Bu siapa hari ini juga banyak. Sambil melihara ayam. Iya ayam minta Mas. Ayam tak kasih orang terus tak. Oh awalnya dikasih orang. Iya. Sehingga jadi berkembang biak sangat banyak itu. Iya Mas. Apa namanya kalau untuk minum Bu? Untuk minum mandi jenengan di mana Bu? Mandi ambil di telaga. Ada telaga di sini? Ya. Dulu kan ada tanah di keruk itu Mas. Sekarang ada airan. Air hujan itu Mas. Bukan sumber. Air hujan Iya. yang ditampung di telaga. Iya. Itu untuk jenengan mandi. Mandi. Nah kalau untuk minumnya Bu? Minum ya beli Mas. Oh yang isi ulang itu? Ini jauh Bu dari kampung. Jauh. Kalau beli itu ya dikirim? Kadang ya dikirim, kadang ya ambil sendiri, tak panggul gini. Bayuh. Jauh loh ya Bu ya? Jauh Mas. Saya ngangsu ya manggul galon gini Mas. Dipikul gitu? Luar biasa. Bu, saya tadi kan lewat di pemakaman, itu kan Iya. ada makam-makam kuno. Ya, campur makam Iya, umum. campur makam. Ini Campur-campur Mas. Pemakaman umum Bu? Desa apa? Terenggulun. Penggulunan sini. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal gitu ya di makaman di sini. Iya. Jadi jenengan juga plus merawat makam ini. Iya Mas. Bisa nyapu-nyapu, ya babat-babat bersih-bersih lah Mas ya. Oke. Digaji Bu sama pihak desa. Pak Mas yang dikasih ya saya terima dan kategorisasiin. Berarti hidup-hidup atau hitung-hitung numpang tinggal di Iya. tanah pemakaman ini. Nggih. Ya sudah ikhlas Mas. Dan dikasih ya saya terima, nggak dikasih ya enggak. Cara Jawa nggak jaga, Jaga nih. oleh-oleh. Nggih. Nah ini kan ada listrik Bu. Listrik ini nyalur dari mana jenengan? Listrik ini Mas kuburan makam. Oh ikut makam sini ya. Tapi ya nggak nyala, nggak ada orang meninggal ya nggak nyala. Oh, jadi ini nyalanya kalau hanya ada orang meninggal malam hari. Ya meninggal malam ya nyala, nggak meninggal enggak ada Gitu meninggal. Bu. Nah terus jenengan tiap malam gelap dong. Oh, Pakai uble gitu. Pakai lampu uble. beli gas. Beli minyak tanah gitu ya. Jadi ada bola lampu atau listrik tapi nyalanya hanya ketika ada orang meninggal dunia waktu malam hari. Ngoten. Iya Mas. Nggih. Jadi setiap hari kalau kan hidup sendiri, masaknya berapa liter, berapa kilo gitu? Kenapa? Untuk masak nasi. Masak Nggih. ya setengah kiloan. Setengah kilo. Oh sama ayam-ayamnya itu nggih. Iya, dikasih makan Mas, bukan saya makan sembarang Mas. Jadi Tak mau setengah kilo itu Iya. untuk dimakan sendiri sama ayam-ayamnya, ayam sama kucing. sama kucing. Nggih. Kasih makan kucing iku.
Terus lauknya apa, Bu? Oh ya kadang-kadang ya pindang, nek pindang niku belikan kucing, nek saya sembarang Mas ya tahu ya. Tempe ya, kadang rambak anu godhog-godhog pohong itu. Saya nggak bisa ngebayangin loh Bu Rini. Ini kan jenengan memang benar-benar tinggal sendiri di tengah makam. Ini kalau misalnya apa namanya pas malam hari gitu nggak takut gitu loh. Kan identik makam itu kan tempat angker, tempat bonek seperti itulah. Udah bolong. Oh sudah jenengan anggap teman gitu ya? Ya, sudah bolong. Berkenal sedaya. Berarti sering Bu diganggu makhluk-makhluk. Ya, Apa coba Ibu kita berbagi pengalaman tentang jenengan waktu digoda, diganggu makhluk gaib penunggu. kadang ya, suara lo Mas kadang-kadang ya ada orang lewat gitu. Tapi saya nak pas waktu hujan gitu Mas weteng gitu. Ada orang laki-laki lewat di belakang saya. Ya biasa. Pas hujan, keadaan mendung gelap. Ya kan? Siang tuh. Oh, siang. Jam 4, jam 5 gitu. Karena masih siang kan? Iya, tapi hujan gitu ya. Hujan, ya. Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sampai Mas, tapi ya ada orangnya. Hanya suara tok. Kadang-kadang ada orang meninggal gitu kan. Orangnya kan sudah baik sama saya Mas. Okay. Itu cara Jawa teng donya niku pamit. Assalamualaikum. Gak tak sahur sampai sahuri terus main. Tapi nggak ada orang. Ada salah satu orang yang ketika hidupnya itu sama jenengan dekat, baik, terus meninggal itu juga sempat pamitan. Pamit 7 hari nih. Oh baru 7 hari. Setelah 7 hari pamitan gitu ya. Itu wujud orangnya Suara. langsung, hanya suara. Nyata suara orang itu. Suara orang itu. Bukannya lihat orangnya enggak. Suara orang itu, tapi kadang-kadang ya amping pintu gini. Okay. Oh, iki berarti pamit. Hanya intip-intip di pintu, Iya. terus hilang. Orang laki-laki, perempuan, nak sudah baik sama saya tuh mesti ada Mas. Seperti Tapi berpamitan. orang tua dulu kan gitu nih, bilang berarti pamit. Kemarin ada meninggal yang gitu, saya bubuk deh dalam, inguk gini, akhirnya, iku mau kok basis, saya gitu, nggak ada Mas orangnya. Orangnya nggak ada? Dan langsung balik. Oh jangan dicengunguk di kamar gitu? Ya laset itu. Ayamnya gemuk-gemuk loh Bu. Ayam Bangkok ya itu, bukan? Ayam itu Mas, ayam tobro, ayam horen. Horen. Terus horen. Kalau misalnya butuh apa gitu dijual ayamnya? Iya Mas. Kalau misalnya sakit gitu kan tinggal sendiri nih. Kalau sakit gitu gimana Bu? Obati sendirian, Allah mengobati. Allah yang mengobati. Yakin dengan pertolongan Allah, yakin sembuh gitu ya. Jenengan Muslim ya Bu ya? Muslim. Kalau sholatnya di mana Bu? Sholat? Ya di dalam Mas. Di dalam situ. Oh ada musola gitu atau di ranjang gitu? Atau ranjang. Campur gitu ya. Buat sholat. Oke. Ranjang masih selek-selek banyak tadi ya. Sholat di tempat sendiri. Buat tidur sendiri. Sedih banget Mas. Sedih banget. Nggak punya anak, nggak punya suami, sendirian. Saya tolong Mas. Kadang-kadang tapi bagaimana Mas ya? Tolong nih, nggak punya anak, punya suami. Hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Misalnya susah pun nyambat ke siapa kan gitu ya. Iya. Saudara juga jauh kan di Tuban kan gitu. Susah senang dirasakan sendiri gitu ya. Dan ini sudah jenengan alami selama lebih dari 30 tahun. Iya Mas. Jarang orang yang mampu menghadapi cobaan seperti ini. Tapi saya lihat panjenengan itu orangnya juga sangat kelihatan tegar gitu loh. Iya Mas. Ya kan. Tapi alhamdulillah nggak pernah sakit ya. Alhamdulillah Allah maring kesehatan Mas. Kalau pun percaya kan Allah.
nggak punya inisiatif atau niat untuk mupuk anak atau ambil anak angkat gitu Bu untuk hari tuanya nanti kira-kira? Ya seperti itu ya, pengen Mas, tapi ya bagaimana ya. Terus kan mikir-mikir kok mungkin damel sekolahin apa, damel apa, tapi nggih. Saya kan biasa nulung orang Mas dulu, tapi besok BN ada pembalasannya ya, mudah-mudahan aja. Jenengan yakin karena saya pernah menanam kebaikan, hanya Allah yang tahu, nanti biarlah Allah yang membalas ngoten nggih. Siapa yang menanam kebaikan akan tumbuh kebaikan kan ngoten nggih. Iya. Dan itu pun nanti nggak tahu kapan panennya kan gitu. Yang namanya nanam toh Bu ya. Yang penting yakin bahwa saya nulung sudah banyak Mas dulu, udah jadi orang kaya semua. Yang jenengan tolong. Iya. Itu dalam arti pertolongan. Ya nggak punya, belum punya jodoh ya, carikan jodoh ya, masih inget saya Mas. Jenengan jodoh-jodohkan gitu maksudnya. Iya dulu. Carikan jodoh gitu. Ibu untuk masak sehari-hari pakai LPG atau kayu bakar di sini? Kayu bakar Mas. Nyarinya di ini banyak itu ya. Orang-orang itu ngasih Mas kadang. Bongkaran rumah itu dibawa ke sini. Oh bongkaran rumah. Di sana kan saya lihat banyak sekali bekas apa lemari-lemari kayu itu. Dikasih lemari kok. Masih orang-orang Mas, orang Tenggulunan itu baik-baik kok. Itu semua dikasih orang? Iya. Oh. Ya seperti amben gini, kursi-kursi itu dikasih orang Tenggulunan gitu. Tenggulunan itu baik, kadang-kadang baju-baju buat kerja gitu ya dikasih. Baju buat mencari sayuran tadi ya? Oh itu dikasih orang? Nggak pernah beli baju baru? Oh jarang Mas. Jarang? Penting kalau beli baju. Ya, karena aktivitasnya juga di kebun ya Bu. Anak sakit, terus operasi sampai 1 tahun operasi 3 kali Mas. Baru operasi meninggal. Itu Mas, meninggal terus masih satu perempuan, punya anak 1 meninggal Mas. Jadi ya saya ikut tuh nelongso Mas. Nelongso dari situ. Anak yang pertama Bu? Iya. Meninggal sakit? Sakit. Dulu itu adiknya Mas, kedua. Yang kedua? Lahir 1 minggu Mas, meninggal. Terus punya umur 7 tahun sakit kanker tangan sini Mas. Terus operasi sampai 3 kali Mas, 1 tahun. Itu rumah 1 loh Mas, rumah kayu jual buat operasi anak itu. Baru operasi meninggal Mas. Sakit kanker Mas, kanker hati. Yang pertama itu kanker hati. Yang pertama kanker hati, yang kedua kanker tangannya. Ya. Dua-duanya meninggal. Terus punya anak lagi? Punya anak. Ini 1 minggu meninggal. Lahir. Umur 1 minggu masih bayi meninggal. Sudah tidak punya apa-apa, di Tuban rumah sudah dijual. Jual. Punya rumah kecil Mas. Terus saya kenapa ya Mas? Berubah nasib. Kayak pergi di Gresik itu. Sama bapaknya? Iya. Berdua? Di Gresik itu ya, punya sangu Mas. Sangu Mbak punya emas 1 gram. Mas dulu itu berapa Mas? 3.500 1 gram. Tak jual. Buat ongkos ya Bu ya? Ongkos bis. Terus di sini kos sampai sekarang. Bapaknya dulu kerja apa waktu? Bapak kerja, ya ikut proyek-proyek dulu. Terus namanya orang kebiasaan menolong orang Mas, ya ada yang bales Allah. Terus kerja di pabrik Mas. Pabrik Rapindo itu kebersihan. Nah, terus pensiun Mas, sudah ya kanan dari pabrik ya berhenti di rumah tuh langsung sakit-sakitan kayaknya Mas asam urat.
asam urat, kolesterol gitu. Meninggal itu Mas. Terus meninggal. Jadi ibu tinggal di dalam makam ini semenjak bapak sudah pensiun itu ya Bu ya? Iya, sudah dulu Mas kata awal. Oh, Dari Tuban itu sudah di sini. oh di saya. sini, enggak Iya. katanya ngekos tadi? Ya, Enggak lama berarti ngekosnya? kos iku nek malam iku pulang di kos-kosan Mas. Gitu. Akhirnya nek malam di kos-kosan, nek siang Iya, di sini. Dulu ada tempatnya Mas buat Buat tidur apa gitu ya. Terus akhirnya lama-lama nggak bisa bayar kos, akhirnya menetap di sini, ngoten nggih. Sampai sekarang. Kalau disampaikan sangat ternyuh sekali, Bu. Ini memang cobaannya bertubi-tubi ya, Bu. Oh, berat Mas cobaannya gitu. Dah anak yang pertama itu cobaannya, oh boleh, dah. Bujuk orang itu jual-jualan gitu, enggak salah. Nah, di Tuban dulu apa Bu? Tani juga ya? Ya tani Mas buruh punya orang tuh ada yang tandur pari gitu ya, sembarang Mas, maton segala macam jalan. Berarti menetap di sini menghuni rumah ini izin dari desa ya Bu ya? Disuruh menghuni sak kapoke gitu nggih. Sambil merawat makam kan gitu. Dulu kan laporan sama Pak RT namanya Pak Jasiadi nih Bu ya. Sudah nggak apa-apa gitu. Terus itu cuma gitu Mas. Dulu kan nggak repot-repot. Nah, Ibu di sini kan jauh nih dari kampung ya, jauh dari tetangga. Nggih. Jalannya capek. Nggak Tapi pernah ada orang yang berniat jahat gitu. Misalnya nyuri ayam, nyuri apa gitu di sini. Ya alhamdulillah nggak ada Mas. Dan barangkali pas waktu jenengan tinggal mencari sayuran terus ayamnya hilang itu nggak pernah. Nggak pernah. Berarti orang sini baik-baik ya Bu ya. Cuma anjing iku yang nyolong. Oh anjing, ada anjing di sini. Anjing banyak. Nah orang nggak ada orang mencuri Mas. Orang sini baik-baik kok Mas. Orang Cangkulan tuh. Baik-baik ya Bu ya. Jika sering apa ada warga yang ngasih beras apa gitu. Ya ada Mas. Namanya tiang ya ada yang ngasih ya enggak Mas. Ya mesti ada, banyak ada nih Mas. Oke. Selalu ada yang toleransi, selalu ada yang peduli ngoten nggih. Ya mungkin pas Kadang-kadang nyekar itu bawa jajan, bawa nopo, punya apa dikasih. Kadang-kadang saya nggak ada, ketiku centelon di gedek gitu Mas. Terus itu le sopong. Saya tanya, "Sampean mau tak goleki gak ono Bu Rin?" Mau aku golek kayu. Nggih. Kayu tak gawe masak. Dicentelne ngoten nggih. Kadang ya berkat, centelno. Sampai enggak kepangan Mas, kadang-kadang wis kelalen. Jatai ayam berarti ya. Jatah ayam. Ya ayam paling kucing tuh. Oke. Jadi kita nggak usah membahas masalah kesedihan Bu. Saya jadi apa namanya ikut ternyuh gitu loh. Kita coba mengalihkan pembicaraan ini membahas yang lainnya ya Bu ya. Tentunya ya Bu ya, jenengan kan tinggal sendiri di dalam kuburan sudah lama juga. Tadi juga sudah jenengan sampaikan bahwa sering ada suara memanggil-manggil dan bahkan ada sampai sosok yang ngingu apa ya bahasa ngingu menengok ke jenengan ya kan, dan wujudnya tapi manusia. Apakah juga pernah ada sosok yang wujudnya itu seperti hantu atau genderuwo gitu di sini Bu, yang pernah jenengan jumpai Bu? Ya ada Mas. Genderuwo itu. Ada. Ulune kayak seperti monyet loh Mas. Itu megang saya gini, tapi ya saya sampean iki lha apa sih sampean kok kono ngaleo, kok kono aja diganggu aku. Aja diganggu aku ya, kok tak kandakno Pak Ji. Saya gitu Mas. Pak Ji itu suami jenengan almarhum. Pak Ji suami saya dulu. Nggih. Pak Ji kan orangnya kan ngerti Mas. Orang spiritualan juga. Sudah ada apa-apa gitu tahu. Baik kan les wajah gini Mas. Saya tidur kadang-kadang dia nyunguk tuh mau nyium saya. Saya gini. Genderuwo itu.
Jadi sering digoda atau dirayu genderuwo jenengan begini. Tapi nggak punya rasa takut gitu jenengan Bu ya? Kak, biasa. Mas ya saya menerumbuk-rumbuk babat-babat di kuburan kadang-kadang ya cedeki sampai kula Mas. Oh, didekati genderuwo itu. Ya. Dan sama saat ini pun jenengan mungkin sering dijaili oleh genderuwo tersebut gitu. Iya, Mas. Karena sudah terbiasa. Sekarang ya sudah biasa Mas, seperti sama orang ya seperti saudara. Jadi mereka yang sering menggoda dan mengganggu jenengan itu sudah jenengan anggap saudara untuk Ibu Rini guys. Sangat pemberani dan kita sendiri pun ya kalau saya disuruh tinggal di sini ya mohon maaf kayaknya sih mikir-mikir Bu. Semua orang gitu Mas, enggak ada saya di sini nyekar itu udah kada kelihatannya itu serem. Aku loh ibu iku nek gak ono serem aku. Gak wani ibu gak ono. Itu. Penyekar itu. Jadi angker kuburan ini. Lumayan Mas. Angker ya? Angker. Sekarang kan sudah apa nggih? Dulur semua. Rani orang Jawa dulu. Saiki dulur. Kalau dulu angker banget ya. Orang berziarah kalau nggak ada jenengan mungkin mikir-mikir. Keplayon, takutan. Takutan Mas. Ya berarti dengan adanya jenengan yang tinggal di sini itu mereka warga sekitar sini sangat terbantu, ya kan? Jadi yang awalnya nggak berani datang ke sini untuk nyekar sendiri, akhirnya jadi berani kan gitu. Dulu angker banget Mas. Tapi ini ada saya tuh Ratu Padang Mas sekarang tuh. Bu Rini, karena ini sudah terdengar suara azan zuhur, jadi untuk perbincangan kita mungkin sampai di sini dulu ya. Saya doakan mugi-mugi panjenengan selalu diberi panjang umur dan diberi kesehatan, dijauhkan dari segala musibah, juga dari kejahatan manusia maupun setan kan gitu Bu Rini guys. Dari kami mungkin ini sedikit Bu Rini diterima tidak berapa untuk beli Betul usah. Enggak apa-apa ini amit amit buat beli bumbu atau apa Bu. Mesti Mas Edi paringi kesehatan, maringi usahane, paringi lancar. Amin. Barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti saya misalnya ada rezeki lebih, saya sowan lagi ke sini boleh ya? Boleh. Ya, nanti insya Allah ada ya. Karena tadi kita memang secara nggak sengaja lewat sini ya, jadi nganggur nggak apa-apa. Nanti kalau mungkin untuk keduanya insya Allah ada sembako atau apalah nanti ya, nggak janji tapi insya Allah saya usahakan Bu Rini nggih. Tunggu nggih Bu Rini nggih. Pemirsa semuanya, jadi untuk kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan maupun tingkah laku yang saya lakukan di rumahnya Bu Rini ini. Harap dijadikan maklum karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.